Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Fiderius Waruhu. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saat ini saya semester 2 di Sekolah Tinggi Anugerah Misi Nias Barat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal tentang apa yang kami sudah pelajari di dalam kelas tentang Teologi Sistematika 1. Di dalam Teologi Sistematika 1 ini ada dua yang kita pelajari, yaitu proper dan bibliologi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang proper dan bibliologi, kita harus mengetahui dulu apa itu teologi dan sistematika. Ada dua kata dalam bahasa Yunani. Teologi adalah theos, adalah Allah, dan logos itu adalah uraian, perkataan, pikiran, dan ilmu. Jadi bisa kita menyimpulkan bahwa teologi ini adalah ilmu tentang Allah atau ilmu yang mempelajari tentang Allah. Sedangkan sistematika ini berasal dari kata systematikos yang artinya adalah penempatan atau penyusunan secara tepat. Jadi teologi sistematika ini adalah upaya menyusun teologi-teologi dalam bentuk doktrin di dalam Alkitab. Sebelum kita akan masuk kepada pembahasan, kita harus saya sampaikan bahwa kenapa kita harus belajar tentang teologi sistematika ini. Yang pertama adalah supaya kita jangan disesatkan dengan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang saat ini semakin luas adanya. Yang kedua adalah karena doktrin kita sebagai orang Kristen itu adalah Alkitab, sumbernya adalah Alkitab. Yang ketiga adalah pedoman kita sebagai orang Kristen adalah Alkitab. Pada kesempatan ini kita masuk kepada proper ini. Bagaimana tentang doktrin tentang Allah ini, kita harus mengetahui nanti tentang kepribadiannya, tentang sifat-sifatnya, dan tentang juga pemeliharaan Allah itu sendiri. Kita akan membahas di video ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keberadaan Allah. Itu bukan ide atau kuasa, tetapi secara pribadi. Di dalam Alkitab juga di sana dikatakan bahwa keberadaan Allah itu benar-benar ada. Jadi kali ini saya akan menyampaikan bahwa lewat penyataan atau wahyu-wahyu Allah kepada kita semua, lewat ciptaannya, lewat sejarah, lewat Alkitab dan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang proper ini. Banyak hal yang kita harus ketahui bahwa di dalam proper ini kita belajar tentang kepribadian Allah itu sendiri. Bagaimana Allah itu bekerja dan bagaimana Allah itu memelihara. Banyak pandangan-pandangan bahwa teori-teori, contohnya deisme, berkata bahwa Allah itu hanya sebagai pencipta, dia tidak memelihara. Tetapi pada kesempatan ini, sebagai kita orang percaya kepada Yesus Kristus, bukan hanya menciptakan saja, tetapi Allah itu memelihara juga, memelihara kita dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi dalam pembahasan kita ini juga akan membahas tentang Tritunggal. Tritunggal ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami dengan benar sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa sebenarnya
Allah yang kita sembah itu adalah satu, tetapi tiga pribadi. Ya. Kalau secara logika kita atau pikiran kita, ini seolah-olah hal yang susah. Tetapi kalau kita punya pemahaman yang baik, pengajaran yang benar, maka kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia itu sendiri, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 di sana berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Dia memakai kata kita di sana, itu berarti bahwa bukan hanya satu, tetapi dia memakai kata jamak, bahwa sebenarnya bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Jadi dalam perjanjian lama pun begitu banyak ayat-ayat yang memang tidak dijelaskan secara terperinci atau secara mendetail, tetapi di sana ada makna-makna yang bisa kita dibawa kepada sesuatu hal yang supaya kita berpikir dengan benar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahwa Allah Tritunggal ini adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini tidak ada yang lebih tinggi. Mereka ini sama-sama Allah. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Allah ini, bagaimana Allah supaya kita membedakan mereka ini lewat karya-karya mereka, pelayanan-pelayanan mereka. Lalu pada kesempatan ini kita juga akan belajar bahwa sesungguhnya di dalam Tritunggal ini, di dalam perjanjian baru pun banyak penjelasan-penjelasan di sana, ayat-ayat yang mendukung bahwa Allah itu adalah tiga pribadi tetapi satu esensi atau satu hakikat. Jadi sebagai kita orang percaya, kita harus mengakui hal ini, sebab di dalam iman kita sebagai orang percaya adalah kita mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, tiga pribadi tetap satu Allah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana ketetapan Allah. Ya, tidak ada yang berubah tentang ketetapan Allah. Ya, tetap Dia tidak ingkar janji kepada kita dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Pada kesempatan ini kita belajar tentang juga predestinasi Allah atau doktrin tentang pilihan. Bagaimana Allah memilih bangsa Israel untuk diselamatkan. Tetapi pada hakikatnya, ketika kita belajar tentang Allah ini, juga kita belajar tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu, ya, manusia tidak bisa dan tidak mampu untuk mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia, sebab manusia itu diciptakan oleh Allah. Tetapi ini hal yang harus kita ketahui, bahwa Allah begitu besar dan Allah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia menciptakan manusia itu tanpa ada bahan. Yang menciptakan manusia itu ya dengan sesuatu hal yang mustahil secara manusia, tetapi Dia melakukannya kepada kita. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Dia tidak meninggalkan manusia itu. Tetapi kita belajar di dalam pembahasan ini adalah ada providensi Allah. Dia memelihara manusia itu. Dia menjaga manusia itu. Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Pada kesempatan ini juga kita akan belajar bagaimana Allah itu tidak meninggalkan kita sebagai manusia. Kali ini kita akan belajar tentang bibliologi. Sebelum kita membahas tentang bibliologi ini, kita harus mengetahui dulu bahwa bibliologi ini berbicara tentang Alkitab. Kalau kita pelajari tentang Alkitab ini, ada dua bahasa Yunani yang dipakai di sana adalah biblio dan biblia. Artinya adalah jamak, buku-buku, dan logos. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Alkitab itu berarti buku Alkitab atau buku yang isinya adalah firman Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana terbentuknya Alkitab itu. Sebelum terbentuknya Alkitab itu belum ada Alkitab. Ya, belum ada. Tetapi
Alkitab itu sebelumnya hanya berupa kitab-kitab yang belum terbentuk di dalam sebuah Alkitab. Lalu bapak-bapak gereja setelah mengumpulkan, mereka melakukan pengkanonisasi atau pengkanonan. Dan sebelum mereka melakukan pengkanonan, maka mereka memberikan standar-standar di mana nanti di kitab-kitab yang memenuhi standar tersebut, maka itulah yang dikatakan atau itulah yang benar-benar firman Allah, yang diilhamkan Allah, yang diinspirasikan Allah kepada penulis kitab-kitab tersebut. Di dalam perjanjian lama ada 39 kitab yang kita percayai sebagai orang percaya, dan di dalam perjanjian baru ada 27 kitab. Jadi semua kitab yang ada di dalam Alkitab itu adalah 66 kitab. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Itu adalah sudah dikanonisasi, sudah lulus pengkanonan, sudah lulus standar-standar yang sudah diberikan oleh bapak-bapak gereja, dan pastinya bahwa itu adalah oleh pekerjaan Roh Kudus kepada setiap yang ada yang sudah melakukan pengkanonisasi atau pengkanonan saat itu. Pada kesempatan ini, sebagai kita orang percaya, kita harus mengakui adanya Alkitab itu bahwa bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah yang sudah diilhamkan Allah, yang sudah diinspirasikan Allah lewat Roh Kudus kepada penulis kitab-kitab tersebut. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui bagaimana supaya kita percaya bahwa Allah itu atau Roh Kudus itu yang bekerja kepada penulis. Kita bisa melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk mendidik kita kepada kebenaran, untuk membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Perjanjian baru dengan perjanjian lama tidak bertentangan satu dengan yang lain, malah saling mendukung. Ya. Berarti bisa kita katakan bahwa ini satu hal yang luar biasa, bahwa Roh Kuduslah yang memberikan pengertian, pemahaman kepada penulis. Bahkan di dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu tersusun dengan rapi, ya, tersusun dengan sistematik, dengan tepat. Itu artinya bahwa itu adalah di luar dari pikiran manusia. Tanpa Roh Kudus, penulis tidak mampu melakukan hal ini. Tetapi pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa Allah itu bekerja lewat Alkitab juga. Kita bisa diubahkan, hidup kita diubahkan. Jadi Alkitab itu tidak ada tandingannya dengan buku-buku yang lain. Ya. Alkitab itu benar-benar, Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah, dan saya percaya bahwa Alkitab itu bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah cara berpikir kita bisa mengubah cara hidup kita. Jadi pada kesempatan ini, sifat-sifat Alkitab itu adalah penuh dengan kewibawaan, ya, penuh dengan sesuatu hal yang membawa kita kepada Tuhan dan mengenal siapa Allah itu yang sesungguhnya. Jadi pada video kali ini saya menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita. Maka lewat anaknya Roh Kudus, Dia membangun hubungan kita lagi dengan Dia. Dia menyelamatkan kita. Dia mendamaikan kita kepada Bapa lewat anaknya Roh Kudus. Terima kasih. Itu saja yang boleh saya sampaikan dalam video ini. Biarlah kita di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.